Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini yaitu diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mencoba atau menjadikan kemanusiaannya terdiri dari 2 bagian. Yaitu yang pertama, manusia lahiriah. Manusia lahiriah yang terdiri dari jasmani atau fisik yang dapat dilihat secara kasat mata. Sedangkan yang kedua adalah yaitu batiniah atau manusia batiniah kami, dia katakan. Apa yang dimaksud dengan manusia batiniah adalah menunjuk kepada roh yang memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan melalui firman ini, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Apa yang menyebabkan manusia lahiriah kita bisa merosot atau semakin melemah? Banyak hal yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi. Yang pertama adalah karena penderitaan atau masalah-masalah yang sangat berat yang dihadapi oleh manusia dapat membuat manusia jasmaninya semakin merosot, semakin lemah, semakin tak berdaya. Tetapi ada satu hal juga yang kita tidak bisa mengatakan tidak kepada hal tersebut, yaitu bahwa tubuh jasmania kita ini dia bisa menjadi semakin lemah dan menjadi semakin tua dan menjadi semakin renta oleh karena waktu yang sudah semakin banyak kita lalui. Jadi bahwa manusia jasmani kita mempunyai keterbatasan. Namun Rasul Paulus juga di sini menyinggung mengenai manusia batiniah. Dia mengatakan manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah itu berhubungan dengan hidup rohaninya, di mana Rasul Paulus mempunyai hubungan yang akrab kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus melalui hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan Yesus Kristus itu telah memperbaharui manusia rohaninya dari hari ke hari. Jadi kalau manusia rohaninya diperbaharui dari hari ke hari, tentu dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang tidak gentar menghadapi apapun, asalkan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya itu dilaksanakan dengan baik. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun firman ini memberitahukan kepada kita pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh Rasul Paulus seperti yang tertulis pada 2 Korintus pasal 11. Di sana dikatakan pada ayat 23,
kalimat yang terakhir dan juga ayat-ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah-tengah laut, dan yang berikutnya lagi. Tentu tidak dapat kita pungkiri sebagai manusia, hal yang dialami oleh Rasul Paulus ini membuat tubuh jasmaninya semakin merosot. Tapi satu hal yang patut kita tiru dari Rasul Paulus adalah meski begitu berat peristiwa demi peristiwa yang dia alami, dia mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa yang menyebabkan seseorang bisa menjadi tawar hati? Biasanya orang bisa menjadi tawar hati adalah karena pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Dan juga seperti yang dilalui oleh Rasul Paulus, yaitu pengalaman yang bisa kita katakan sangat memilukan, silih berganti dialami oleh Rasul Paulus. Sebagai manusia, hal yang menyakitkan, hal yang memilukan sering sekali menimbulkan rasa tawar hati. Tawar hati sama halnya dengan orang yang sudah kehilangan semangat, orang yang sudah kehilangan gairah. Lalu kemudian dia tidak peduli lagi terhadap sekitarnya. Bahkan mungkin orang yang tawar hati pun bisa tidak peduli lagi terhadap dirinya sendiri. Tetapi Rasul Paulus tidak sedemikian. Meski pengalaman yang pahit banyak dia lalui, dia tetap berdiri kokoh, dia tetap penuh semangat, dia tetap bergairah untuk memberitakan berita keselamatan bagi banyak jiwa. Begitupun kita, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini kita disapa. Pengalaman-pengalaman pahit itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita membangun persekutuan yang lebih akrab kepada Tuhan. Karena itulah yang dapat memperbaharui manusia rohani kita, manusia batiniah kita, sehingga meskipun manusia jasmani ini semakin lama semakin tua, meskipun manusia jasmani ini semakin lama semakin lemah oleh karena berbagai banyak persoalan, namun demikian janganlah kita tawar hati, jangan kehilangan gairah, jangan kehilangan semangat. Teruslah lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Teruslah menyampaikan berita keselamatan bagi banyak jiwa. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Sehingga kita pun bermanfaat. Kalau Tuhan memberikan kehidupan bagi kita, itu dapat kita pakai bagi menyampaikan berita keselamatan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami hantarkan kehadirat-Mu oleh karena melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan. Meskipun Tuhan oleh karena pengalaman-pengalaman pahit yang kami lalui, yang kadang-kadang membuat tubuh jasmani kami semakin merosot, Tuhan Yesus, biarlah kiranya tubuh manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari oleh karena kami terhubung kepada Tuhan. Dan bila ada dari antara kami akan terjatuh kepada rasa sikap tawar hati karena pergumulan yang banyak mereka hadapi, Tuhan Yesus,
Hari ini melalui firman-Mu, kuatkanlah kami semuanya. Apapun yang kami lalui, biarlah kami hidup di dalam semangat, kami tetap bergairah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dengan mengandalkan satu nama saja, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai bertemu lagi saudara-saudara di hari yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.